Waalaikumsalam Intan, silakan masuk. Wah, sepertinya sekarang ini jarang berbincang-bincang ya dengan Intan. Bagaimana tadi sekolahnya, pulang jam berapa? Wah, iya Bu. Saya tadi pulang sekolah jam 10, Bu. Oh, pulangnya tidak seperti jam biasanya. Iya, Bu. Soalnya saya tadi out. Oh, begitu. Tapi ibu melihat Intan seperti agak murung. Apakah begitu? Iya, Bu, benar. Mungkinkah Intan ingin mengungkapkan perasaan kepada ibu? Iya, begini, Bu. Saya selalu merasa tidak tenang setiap menghadapi ujian. Begini ya Intan. Iya, begini, Bu. Saya selalu merasa tidak tenang setiap menghadapi ujian. Kalau begitu, Intan ingin tahu apa yang membuat Intan merasa tidak tenang. Begini, Bu. Saya mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal-soal ujian karena banyak materi yang kurang paham. Di samping itu saya juga tertekan, Bu, ketika melihat nilai ujian yang sudah keluar. Jadi Intan cemas karena belum bisa mendalami materi ujian sehingga berdampak pada kekhawatiran nilai gitu. Iya, Bu. Baik, Ibu mengerti apa yang Intan rasakan mengenai materi ujian. Apakah Intan materi kelas 9 yang kurang paham atau kelas 7 dan kelas 8 juga? Kelas 7 dan 8 juga, Bu. Bagaimana dengan kegiatan Intan selama ini baik di sekolah maupun di rumah? Apakah ada yang menghambat? Ketika di sekolah, saya merasa paling bodoh, Bu, di antara teman-teman. Saat ada soal dari guru, teman-teman saya selalu aktif menjawab, sedangkan saya tidak mengerti apa-apa sehingga saya jadi malas untuk mendengarkan lagi penjelasan dari guru ketika di rumah. Oh iya, teruskan saja Intan. Ketika di rumah, saya berusaha belajar, memahamkan materi ibu, tetapi tetap saja tidak paham-paham. Dan akhirnya gadgetlah yang mengisi waktu senggang saya. Lalu bagaimana dengan orang tua Intan? Apakah mereka mengetahui tentang hal ini ataukah mereka juga ada kaitannya dengan permasalahan yang Intan alami? Orang tua tidak tahu, Bu, mengenai hal ini. Sebenarnya saat kelas 8 kemarin saya sering tidak masuk sekolah pada hari tertentu. Dan alasan yang saya berikan pada orang tua saya adalah sakit. Namun alasan yang sebenarnya adalah saya takut menghadapi salah satu mata pelajaran pada hari itu. Di samping karena gurunya galak, saya juga tidak paham, Bu. Ibu suka dengan keterbukaan Intan, namun adakah kemungkinan bagi Intan untuk memikirkan cara-cara terbaik untuk meningkatkan minat belajar? Sebenarnya saya ingin belajar kelompok bersama teman-teman, seperti mengerjakan soal kemudian membahas bersama. Namun saya minder, Bu. Ya, kalau tidak, saya juga ingin agar orang tua mengizinkan saya untuk privat. Namun sejauh ini saya belum berani bilang. Dari apa yang Intan katakan, Ibu melihat bahwa dalam diri Intan ini sebenarnya ada kemauan yang tinggi untuk belajar namun dihambat oleh rasa pesimis. Apakah begitu? Iya, benar, Bu. Setelah lulus ini saya juga ingin masuk SMA pilihan saya. Jadi saya berharap bisa lulus dengan nilai yang tidak mengecewakan. Baik, Ibu menghargai keinginanmu dan kegigihanmu untuk berusaha, dan menurut Ibu alternatif yang kamu pilih ini tampaknya cukup realistis ya. Kalau Intan tidak keberatan, Ibu bisa membimbing kamu untuk sementara waktu ini. Bagaimana? Ibu kan kuliahnya sering pulang malam. Apakah tidak mengganggu saya juga malu di hadapan ibu jika nantinya tidak tahu apa-apa. Alangkah baiknya Intan relax aja. Untuk masalah waktu, nanti Ibu bisa meluangkan di hari Minggu. Intan jangan berpikir negatif dulu mengenai kemampuan yang dimiliki. Perbanyak istighfar agar hati dan pikiran lebih tenang. Baik, Bu. Lalu bagaimana ketika di sekolah agar setidaknya saya mampu sedikit demi sedikit menyerap materi dari guru? Jangan sungkan Intan untuk bertanya pada guru jika belum paham. Tentunya seorang guru akan mengerti dan tidak ragu untuk mengulangi penjelasannya lagi, karena
Mereka juga berharap agar ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semua muridnya. Atau Intan bisa juga meminta penjelasan dari teman yang lebih paham. Namun, hal ini Intan kembalikan pada Intan sendiri karena Intan sendiri yang lebih mengerti. Iya Bu. Untuk lebih mudahnya lagi, bagaimana jika Intan membeli buku-buku prediksi soal ujian seperti detik-detik? Sebab dalam buku tersebut diulas soal ujian tahun-tahun sebelumnya beserta pembahasan dan prediksinya. Tak hanya itu, dalam buku semacam itu biasanya juga terhadap ringkasan materi juga dari kelas 7 sampai 9. Baiklah Bu, kalau begitu. Namun di samping itu, saya masih ragu apakah dengan waktu yang singkat ini saya bisa memaksimalkan usaha saya atau tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi hambanya yang berikhtiar terlebih dahulu. Berarti semuanya itu ada pada diri kita, semua diri kita. Insya Allah, Allah akan memberi kemudahan untuk urusanmu jika sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan bagi hambanya yang mau berikhtiar terlebih dahulu. Berarti semuanya itu ada pada diri kita. Insya Allah, Allah akan memberi kemudahan untuk segala urusan kamu. Jadi jangan pesimis dulu ya Intan, buktikan kalau kamu itu bisa. Baik, saya mengerti Bu. Dari pembicaraan kita ini sejak tadi, Ibu pikir ada beberapa hal yang dapat kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Dapatkah Intan menjelaskannya? Iya Bu, ada beberapa alternatif yang tadi saya tangkap, yaitu dengan meminta penjelasan kembali kepada guru, belajar dengan ibu, atau belajar dari buku-buku prediksi soal ujian, dan saya juga harus menyingkirkan rasa pesimis sejauh mungkin. Ya, selain itu, Ibu juga akan berusaha untuk memberi rumus-rumus singkat seperti yang Ibu dapat sewaktu SMP sehingga kamu mudah dalam pemahamannya. Iya Bu, saya setuju. Bagaimana perasaan Intan setelah kita berbincang-bincang? Setelah berbincang-bincang dengan ibu, perasaan saya menjadi lega. Saya senang bisa menemukan titik cerah dari kecemasan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Intan. Kalau begitu, adakah hal lain yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah tidak ada lagi Bu. Jika sudah tidak ada lagi, bagaimana kita sudahi perbincangan ini? Di lain waktu, jika masih ada yang mengganjal, Intan bisa datang lagi ke Ibu ya. Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.